Halo adik-adik semua, pernah nggak kalian ngerasa lemes saat lupa sarapan, lalu tiba-tiba merasa bertenaga kembali setelah makan siang? Atau pernahkah kalian memperhatikan rumput di depan rumah yang tetap tumbuh subur meski nggak ada yang beri makan? Semua itu terjadi karena adanya energi. Di dunia ini, energi tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Layaknya sebuah baterai yang mengisi ulang perangkat elektronik. Alam semesta juga punya sistem isi ulang energinya sendiri. Inilah yang kita sebut dengan aliran energi. Nah, perpindahan energi ini terjadi melalui proses makan dan dimakan yang kita kenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain dalam satu garis lurus. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk menjaga keseimbangan populasi di alam agar tidak ada makhluk hidup yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam aliran energi, kita mengenal istilah tingkat trofik, yaitu posisi organisme dalam rantai makanan. Mari kita urutkan dari yang terbawah. Yang pertama ada tingkat trofik 1, yaitu produsen. Diduduki oleh organisme autotrof, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau, alga, dan fitoplankton. Mereka mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu karbohidrat. Kedua, tingkat trofik 2, konsumen primer, diisi oleh hewan herbivora. Mereka adalah makhluk hidup pertama yang mengambil energi dari produsen. Contohnya sapi yang makan rumput di darat atau zooplankton yang ada di laut. 3. Tingkat trofik 3, konsumen sekunder, diisi dengan karnivora kecil atau omnivora. Contohnya ayam yang memakan belalang atau katak yang memakan serangga. Keempat, tingkat trofik 4 dan seterusnya atau konsumen puncak. Predator yang tidak memiliki pemangsa lagi seperti harimau, elang, atau hiu di hutan. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya dekomposer. Nah, mereka inilah yang sebagai tingkat terakhir, yaitu ada jamur dan bakteri sebagai pengurai. Mekanisme rantai makanan contohnya seperti ini ya. Dimulai dari rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang konsumen tingkat 1, belalang dimakan katak oleh konsumen tingkat 2, katak dimakan ular dengan konsumen tingkat 3, ular dimakan elang dengan konsumen tingkat 4, dan elang akan mati yang selanjutnya diurai oleh jamur. Nah, rantai makanan memang terlihat sederhana, namun di alam nyata polanya jauh lebih rumit. Seekor elang tidak hanya makan ular, ia juga bisa makan kelinci atau tikus. Ketika banyak rantai makanan saling berhubung dan tumpang tindih, terjadilah apa yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring makanan di suatu tempat, maka ekosistem tersebut akan semakin stabil. Oke, itu dia materi tentang rantai makanan. Aliran energi dalam rantai makanan menunjukkan betapa setiap makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Dari sehelai rumput hingga burung elang yang gagah, semuanya memiliki peran penting dalam menjaga harmoni di bumi. Oke, segitu dulu. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar bareng yuk!